Tripods, podcastnya anak Snega. Halo Sobat Snega. Balik lagi di podcastnya anak Snega aka Tripods. Nah, kembali lagi nih sama aku Bella Eko Febrianti. Dan kali ini kita punya host baru guys. Kenalan dulu dong Kak. Halo semuanya Sobat Snega. Kenalin nih, aku host baru yang sebagai pengganti Hajid. Aku Nafis. Aku menggantikan Hajid di sini mungkin karena Hajid ada beberapa acara penting yang nggak bisa dia lewatin karena emang orangnya sibuk banget. Emang sibuk banget sih Hajid ya, Ketua MPK Kak. Iya betul banget. Terus kita kedatangan tamu yang menarik nih. Guest star. Siapa tuh Bel? Nah, kali ini agak beda nih. Kemarin kan kita bawa murid-murid SMP 3 Fis. Kali ini lebih spesial guys. Siapa dong? Oke, kita sambut saja ya sini. Ada guru BK SMP Negeri 3 Jakarta. Ada Ibu Yani dan Ibu Gisel. Selamat siang Ibu. Iya, selamat siang Ibu. Apa kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Ibu ya. Pertama gimana dulu nih? Kita tanya Bel. Ya, boleh Ibu kenalan dulu ya Bu. Oh iya, perkenalan dulu nih Ibu. Dipersilakan. Dari Ibu dulu. Dari Ibu Yani boleh. Baik, saya Yani Samswati di SMP Negeri 3 ini sebagai guru BK. Ya. Boleh. Oke. Saya Ibu Gisel di SMP Negeri 3 ini saya guru pendidikan khusus. Pendidikan khusus ya Bu ya. Oh, jadi BK di sekolah kita ini juga ada pendidikan khusus. Iya, berarti total kalau misalnya boleh tahu ya Bu ya, ada berapa sih Bu guru BK di SMP Negeri 3 Jakarta? Guru BK ada 3 ya Bu, BK ada guru 3. pendidikan khususnya ada 1. Oke. Kan di sini ada BK sama pendidikan khusus ya Bu. Berarti ada tugas-tugas yang dibagi-bagi. Kalau boleh tahu pembagian tugas itu gimana sih? Ya, memang kalau pembagian tugas sebagai koordinatornya kita guru BK itu Ibu Suhana. Terus untuk pembagian tugasnya guru BK itu dari 23 rombel. Ya rombel. Ya, itu dibagi 3. Jadi saya kebagian 8 jam, Ibu Ina 8 jam, Bu Suhana 7 jam. Khusus untuk Ibu ABK, nah ini Ibu Gisel. Nah, untuk penjadwalannya sebagai guru BK juga akan membantu Ibu Gisel. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin Ibu Gisel akan nambahkan tugas-tugas BK untuk membantu untuk anak-anak inklusi itu apa aja. Oke. Silakan. Dari tadi kan kita menyinggung-nyinggung soal anak yang berkebutuhan khusus atau inklusi ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, kalau boleh tahu Bu, ada berapa sih anak inklusi yang ada di SMP Negeri 3 Jakarta sekarang dan apa peran Ibu sebagai guru inklusi kepada anak-anak itu Bu? Kalau jumlah anak berkebutuhan khusus di sekolah kita itu ada 17. Oh, baik. Untuk kelas 7 itu ada 9, kelas 8 itu ada 7, kelas 9 itu ada 2. Tuh. Nah, kalau untuk anak-anak yang di rumah mungkin udah pernah ketemu sama anak-anaknya gitu. Nah, kalau misalnya anak berkebutuhan khusus itu kalau di sini itu tetap belajar di kelas seperti biasa, hanya untuk beberapa mata pelajaran yang termasuk di Sidanira seperti matematika, IPA, terus kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPS itu nanti akan belajarnya dengan Ibu di ruangan kelas khusus gitu. Jadi untuk membantu dia supaya kita bisa kasih dia pelajaran yang sesuai dengan kemampuannya gitu. Nah, Ibu juga dibantu sama guru BK di sana karena anaknya 17 banyak ya gitu. Lumayan ya, Bu. Dan kemampuannya semuanya berbeda-beda gitu. Jadi Ibu bagi dengan guru-guru BK di sana, guru BK membantu untuk beberapa kelas yang kemampuannya berbeda itu tadi. Oke. Selanjutnya nih Bu, saya mau nanya nih Bu ya. Apa sih Bu kesulitan Ibu dalam menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu Bu? Ya. Kesulitannya nanti Bu Yani juga ini ya kasih kesannya ya Bu ya. Iya. Kalau
Kalau saya pribadi karena memang sudah berkecimpung di pendidikan inklusi itu sejak kuliah, jadi sudah biasa sebenarnya dengan anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Kalau kesulitannya sebenarnya sama aja dengan anak reguler, ngajar anak reguler itu sama. Cuma memang setiap anak itu kan karakteristiknya beda ya. Jadi untuk pengenalan lagi karakteristiknya anak-anak satu persatu gitu. Nanti dari karakteristik itu kita tahu gimana sih cara nanganin anak gitu. Jadi memang kalau dengan anak reguler itu mungkin pengenalan antara guru dan murid itu lebih cepat gitu. Karena anak reguler juga responnya lebih cepat. Kalau misalnya dengan anak berkebutuhan khusus itu memang gurunya yang harus terus lebih mendekat gitu. Jadi memang butuh waktu pengenalan yang lebih lama gitu. Paling kesulitannya itu aja. Ya, memang kayak profesi menjadi guru tuh lumayan sulit dan melelahkan ya Bu. Iya, gimana Bu Yani? Sulit ya Bu Yani? Ya, tapi karena kita sesulit apapun, tapi kalau kita menjalani dengan keikhlasan, ketulusan dan kesabaran, sehingga kesulitan-kesulitan itu akan bisa kita hadapi, akan dapat solusinya gitu. Karena anak-anak berkebutuhan khusus itu dengan ketulusan kita ternyata dia lebih mudah untuk diarahkannya. Dengan kesabaran kita tuh mereka juga akan mudah menerima kita, walaupun mungkin ibu bukan inklusi, tapi ketika kita tahu kan anak-anak seperti itu kita harus penuh kesabaran, penuh ketulusan, karena sehingga terjadi kayak chemistry gitu loh. Jadinya dia akan gampang ya menerima apa yang kita sampaikan. Hubungan batin ya Bu. Iya, Pendekatan Ibu. betul sekali. Oke Bu. Berarti Bu dari ibu ini yang mengingin anak berkebutuhan khusus ya Bu ya. Apa sih Bu mungkin sepanjang karir Ibu, apa sih solusi kalau misalnya nih ada anak berkebutuhan khusus itu yang mungkin agak susah untuk didekatkan, apa solusi dari ibu-ibu? Kalau Bu Yani gimana? Iya, pasti kita akan usaha mendekati itu. Cuman kita bertahap. Jadi ini anak, misalnya ada siswa baru yang namanya, boleh disebut namanya? Jangan. Oh jangan. Ada inisial anak, aja. Ya inisial. Itu F. Itu kan kebutuhan khususnya agak complicated ya. Lebih sulit ya Bu. Iya, karena anak ini di latar belakang di rumahnya, di keluarganya selalu mendapatkan layanan yang pribadi. Jadi misalnya ada les bahasa Inggris, ada les agama, sehingga ada les semuanya ada di rumah disediakan. Terus fasilitas-fasilitasnya lengkap. Sehingga anak itu karena ada guru yang datang, sehingga anak itu keterbatasan sosialisasi dengan teman. Nah, sehingga sekarang kan SD kan diperlakukan seperti itu. Kalau mungkin kalau untuk yang normal namanya homeschooling ya. Ya, tapi kalau ini mungkin agak beda istilahnya ya. Nah, ketika sekarang lulus SD, di SMP kan mau nggak mau harus bersosialisasi. Sementara dia nggak pernah sosialisasi, hanya sebatas keluarga saja. Iya, karena belum pernah nggak sekolah di sekolah biasa kan ya. Jadi dia belum kebiasa punya teman ya Bu ya. Ya, jadi ini yang Mbak Gisel, tapi setelah 1 minggu, ini kan sudah 1 minggu lebih ya, masuk SMP 3, ternyata setelah ditanya di rumah gimana setelah di SMP 3, senang. Ekspresi senang ketika di sekolah, dia sudah mau lari-lari, terus mau ngobrol sama itu namanya Siti ya tadi, sama Siti itu kok dia diajarin gitu sama Siti, mau artinya dia udah mulai tahapan sosialisasi, udah mau tertarik bersosialisasi sama temannya. Itu sudah kemajuan itu. Kemajuannya lumayan luar biasa. Kalau dari Ibu Gisel sendiri ada tambahan nggak Bu kira-kira Bu? Kesulitan ya tadi Iya, ya. Kalau kesulitan itu sebenarnya kan antara BK dan guru berkebutuhan khusus itu kan kami sama-sama belajar psikologi ya Bu ya gitu. Pada akhirnya sebenarnya memang untuk mengajarkan anak itu kembali lagi ke pendalaman karakternya mereka masing-masing ya Bu ya gitu. Jadi memang kesulitan itu adalah ketika kita berusaha mengenal karakternya mereka di awal gitu. Sebenarnya nanti kalau ketika kita sudah mengenal karakter mereka juga sudah terbiasa dengan guru-gurunya, semua tuh akan mengalir seperti biasa aja dan lebih mudah gitu.
Tuh. Ibu kan sudah bertahun-tahun menjadi guru BK di SMP Negeri 3. Iya. Kira-kira gambaran umum guru BK tugasnya seperti apa itu gimana ya, Bu? Gambaran Apa tugas atau peran ibu Peran dalam ibu. guru BK untuk kepada anak-anak yang lainnya, Bu. yang lainnya. Hmm. Ya, jadi kalau peran namanya peran guru BK itu dari bimbingan konseling. Jadi kita itu kalau dilihat dari pengertian kan guru BK itu membantu dengan memberikan layanan. Jadi makanya sekarang dengan aturan kebijakan sekarang guru BK itu tidak masuk kelas. Artinya tidak memberikan sebuah materi pembelajaran, tapi kita melayani murid-murid. Ya, tentu saja sasaran layanan itu untuk seluruh peserta didik, baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Jelas kalau yang bermasalah biar anak itu mampu mencari solusi dari permasalahan. Tapi untuk yang anak-anak yang tidak bermasalah, emang butuh bimbingan, Bu, perlu. Karena di dalam anak-anak yang tidak bermasalah itu, toh mereka ada hal-hal yang mungkin perlu didiskusikan sama ibu. Yang hal-hal yang masih ada benak pertanyaan di dalam hati, ada penasaran-penasaran yang belum tahu. Itu sehingga yang tidak bermasalah pun bisa berkembang secara maksimal, kemudian yang punya masalah bisa menyelesaikan permasalahannya, dan yang tidak bermasalah tetap bisa mencegah terjadinya permasalahan. Ibu kan tadi udah bilang, Bu, kalau misalnya peraturan baru sekarang guru BK itu udah nggak bisa masuk kelas. Nah, bagaimana ibu bisa merangkul anak-anak yang nggak bermasalah tadi? Karena kan kalau misalnya bermasalah mungkin ibu udah tahu orangnya, bisa dikumpulkan mungkin di ruangan BK untuk diberi nasihat atau ini. Nah, kalau misalnya yang tidak terindikasi bermasalah tuh gimana tuh, Bu, cara merangkulnya, Ibu? Iya. Kita kan ada beberapa layanan. Kalau yang bermasalah secara pribadi, Ibu memberikan layanan konseling pribadi. Ketika ada masalah satu atau lebih dari orang, satu lebih atau 2, 3, 4 orang yang bermasalah, Ibu berikan layanan konseling kelompok. Nah, terus bagaimana, Bu, ketika yang nggak punya masalah? Yang nggak punya masalah ini biasanya Ibu berikan bimbingan kelompok. Ya, biar ibu tetap akan manggil. Kalau memang ada yang tidak dipanggil ibu datang, ya kita akan layani. Tapi kalau ibu juga punya program untuk memanggil anak-anak yang tidak bermasalah. Biasanya layanannya berupa bimbingan kelompok. Nah, maksud bimbingan kelompok ini adalah bimbingan yang diberikan kepada sekelompok anak yang memanfaatkan dinamika kelompok sehingga anak-anak itu akan mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan inspirasi, mendapatkan motivasi, mendapatkan jawaban-jawaban dari dinamika kelompok tadi. Jadi bukan cuman solusi dari guru BK, tapi karena mereka saling sharing, jadi mereka mungkin ngasih solusi bareng-bareng, ya, Bu. Tepat sekali. Terkadang satu orang terpikir, yang lain tidak. Satu orang terpikir, yang lain tidak, sehingga akan mendapatkan informasi yang secara keseluruhan lengkap maksudnya. Baik. Ibu, kalau misalkan nanganin anak-anak yang sebenarnya misalkan banyak masalah di keluarganya di mana, tapi terlihatnya tertutup, itu taunya gimana sih, Bu? Oh iya, memang betul. Kadang-kadang anak-anak kita itu memiliki karakter yang berbeda. Ada yang tertutup, introvert. Ada yang terbuka, ekstrovert. Mungkin kalau ekstrovert gampang, tiba kita tanya, wah dia udah panjang dan lebar, bisa curhat langsung. Iya, bisa dengan bahasanya bisa lengkap lah gitu. Gampang kita menggali, ya, gampang menggalinya sehingga ibu akan mendapat gambaran secara jelas tentang itu. Memang betul ada yang tidak mau bicara, ya kan? Cuman tapi kan kita sebelum manggil kan kita akan kasih pengertian, ya, tujuan kita manggil apa, terus mungkin kita alasannya memanggil apa, terus kita tanyakan betulkah kebenaran itu, betulkah gitu. Nah, gimana caranya nanti kalau anak itu mungkin tertutup itu mungkin hanya
kasih jawabannya singkat-singkat gitu. Akhirnya tertutup kan. Kalau memang anak kadang-kadang dalam pemanggilan pertama sih tertutup, tapi kita kan walaupun ada satu pintu tertutup pasti ada pintu lain terbuka. Atau ada jendela. Iya, betul sekali. Bisa tertutup ada jendela. Iya, ada, makanya kita suka gali informasi dari teman dekatnya, atau kita gali dari keluarganya. Nah, sehingga tetap ibu akan mendapatkan data-data yang Oh, jadi caranya banyak ya Bu, nggak cuman ngobrol langsung sama dia gitu. Iya, bisa dari koneksi-koneksi lain ya Bu ya, nggak Betul. cuma dari orangnya langsung gitu ya Bu. Iya, betul sekali. Itu kan kalau misalnya tadi orang yang agak tertutup nih Bu. Nih kalau misalnya nih saya ingin bertanya nih, gimana sih Ibu cara mengatasi misalnya nih ada masalah serius di sekolah yang melibatkan anak murid dan pasti otomatis melibatkan guru BK ya Bu ya. Bagaimana cara Ibu untuk mengatasi masalah yang lumayan kompleks dan sulit dan besar itu? Iya. Jadi kalau masalah itu pasti ada batasannya nih. Masalah yang kompleks itu bisa diperjelas lagi? Yang kompleks itu maksudnya apa, dia nilainya kurang bagus, perilakunya nggak bagus, apa gimana? Lebih ke perilakunya sih Bu. Perilakunya. Iya. Ya, berarti Rebel. nilainya prestasi belajarnya bagus. Berontak ya. Prestasi, boleh saya ulang ya. Iya. Prestasi belajarnya bagus, tapi perilakunya nggak bagus. Iya. Iya, Ya. boleh. Ya, itu berarti kalau prestasinya bagus, berarti cara berpikirnya sebenarnya bagus. Tapi kenapa jadi attitude-nya nggak bagus kan gitu kan? Itu pertanyaannya ya Bu. Iya, kalau begini, jadi setiap perilaku anak itu kan dibentuk oleh 3 unsur. 1 keluarga, ya kan? 2 dari masyarakat, ya kan? Terus 3 lingkungan pergaulan dia bergaul dengan siapa? Karena di usia remaja itu kan mudah sekali bergaul. Tapi sejauh mana dia kemampuan untuk menfilter dari pengaruh-pengaruh yang negatif. Kan ada anak yang punyai prinsip, pegang prinsip. Jadi ketika ada pengaruh nggak baik pun dia mampu untuk menolak. Tapi ada anak yang tidak mampu. Nah, kita cari penyebab ketidakmampuannya ini apa? Apakah pengaruh lingkungan lebih kuat? Ataukah kita lihat dari keluarganya seperti apa? Terpenuhi nggak perhatiannya dari keluarga? Terpenuhi nggak kasih sayangnya dari keluarga? Nah, nanti pasti kita akan ketemu penyebabnya. Prestasinya bagus kok attitude-nya nggak bagus. Akan ketahuan di mana celah kesalahannya. Apa penyebabnya? Akan mudah solusinya kalau anak itu menyadari akan penyebab perilakunya yang bagus. Oke, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Yang bertanya lagi Bel? Ini Bu, kalau tadi kan itu untuk anak yang dalam akademis sudah bagus, tapi perilakunya enggak. Kalau misalkan perilakunya ini udah bagus nih, tapi dalam akademis dia kurang Bu. Kalau gitu masalahnya gimana diatasinya ya? Ya, baik. Jadi kalau prestasi belajar kurang di sini ya namanya pelayanannya ya bimbingan pribadi ya. Pribadi. Cuman kita biasanya akan tanya, karena anak-anak itu kadang-kadang dipanggil itu, emang kenapa Bu saya dipanggil? Gitu kan. Duluan Saya ya. juga kalau misalkan dipanggil Bu, kenapa nih saya nih? Gimana? Panik banget. Panik. Ada masalah apa nih? Iya. Saya ngapain? Iya, betul sekali. Kadang-kadang kan gitu. Iya. Ya, kita jelaskan selama ini kalau memang kita udah punya data, tadi kan ditanyakan prestasi, berarti kan otomatis artinya ibu sudah tahu data prestasinya, di antaranya rapotnya. Nah, paling ibu ya tentu ibu akan mengenal anak itu dulu ya. Dari biasanya ibu harus sudah mengenal anak berapa, asalnya dari mana, ayah, dan secara identitas pribadi biasanya ibu sudah tahu duluan. Kemudian data masalahnya itu misalnya prestasi kurang. Nah, itu ibu biasanya akan bertanya, nilai kamu sudah dilihat belum? Sudah. Terus gimana? Nggak bagus Bu. Nah, gitu kan di awalnya gitu.
teman-teman, kamu bagus, kamu nggak bagus, kok bisa gitu. Biasanya dia kan, kalau yang ekstrovert, cepet tuh jawabnya. Langsung Mas tahu ya Bu, apa Oh, kendala-kendala. Saya begini deh bu. Gitu. Aduh. Iya. Dia akan cerita banyak tuh. Nah kalau udah gitu, jadi menurut kamu gimana kalau kamu seperti itu terus, kira-kira nilainya naik nggak? Nah kan jawab, ntar kalau nilai seperti nggak berubah, gimana kalau nggak memenuhi syarat kenaikan? Apakah kamu mau seperti ini atau mau seperti apa? Ya, ibu sekedar menggali aja nak, karena masalahnya masalah anak, berarti yang harus menyelesaikan siapa? Anaknya itu sendiri. Anaknya itu Yes, sendiri. jadi yang harus menemukan solusinya siapa? Dia. Betul sekali, begitu. Jadi anak bisa menyelesaikan atau mencari solusi sesuai dengan kemampuannya. Oh, jadi dia harus mikir ya bu, saya harus gimana nih ke depannya supaya nilainya nggak lebih bagus lagi atau Iya. gimana? Betul, karena kalau itu datang dari dirinya sendiri, kan dia akan lebih menjalaninya itu lebih jelas, lebih langkah-langkahnya. Lebih enak. Betul sekali. Kan bukan ibu, kamu harus belajar. Oh enggak begitu. Ya apalagi kita sekarang kurikulum merdeka ya Bu, Iya, anak-anak betul. dituntut Betul. berpikir kritis, Nah, jadi mereka betul. harus bisa berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri, Sendiri. tapi dengan bimbingan lah istilahnya ya Bu Betul ya. sekali. Kurikulum merdeka kan lebih mengajak berpikir kritis, Betul. inisiatif, Betul. kolaboratif, Betul. komunikatif, Betul. Kreatif. Betul Banyak sekali. juga ya tuntutannya kurikulum merdeka ini. Betul sekali. Betul. Ibu kan nih, Ibu udah lama banget nih Bu di SMP Negeri 3 Jakarta. Ini Iya. lama banget. Ini lama banget yang ini. Ibu juga, banget. Ibu juga Ini lama belum. banget. Ya, belum, baru Udah 5 dari tahun. Udah lumayan dong Kalau Ibu Bu. udah Iya, berapa? lumayan. Ibu dari tahun 1994. Oh 5 Wow, tahun saya- juga, tapi kali Kali 4. Kali 6 Bu. Kali 6 ya? enam. Sampai Iya. 3 bulan. Saya belum lahir itu Bu. Wah, Ibu juga belum lahir. Lebih jauh lagi. Apa sih Bu perbedaannya dari SMP Negeri 3 Jakarta yang lama sama perkembangannya sama yang sekarang Bu? Itu, Bu. Apa sih perkembangan yang Iya. udah Ibu lewatin, perubahan yang udah Ibu lewatin selama 30 tahun nih mengajar 30 di tahun SMP mengajar. Negeri 3 Jakarta. Udah berapa kepala sekolah tuh Bu? berapa kepala sekolah ya? Ya banyak banget ya, Bu, Bisa ya. 6, bisa 7 tuh kepala sekolah tuh yang ibu, Wah. udah ibu atasan ibu tuh. Iya. Ya memang dengan beriringan tambahnya usia zaman ya tentu akan beriringan juga perubahan-perubahan itu ya. Kalau namanya usia SMP ya sama aja kan ketika ibu megang kan SMP ya SMP. umurnya sekitar 12 12, Iya. 15 tahun. ya 12 13 14 ya kan sekiranya itu. Cuman yang beda kan sekarang yang jelas deh teknologi lah. Teknologinya lebih Ya, maju ya Bu. teknologi lebih maju. Eh. Terus pengaruh teknologi tentu berbeda jauh. Wah, jadi perannya besar nih teknologi nih di perkembangan anak-anak kita. Betul sekali. Terus kalau dulu segala sesuatu kan kita manual ya. Nah, sekarang sudah semuanya digital. Itu sudah berbeda. Makanya Ibu tapi tetap kalau namanya sikap atau attitude itu tetap harus berpegang sopan santun. Itu yang harus kita pertahankan di SMP Negeri 3 Jakarta. agar akar budaya Indonesia tetap ada di SMP Negeri 3. Baik. Setelah mengajar bertahun-tahun nih Bu, apa sih harapan Ibu ke SMP 3 ini ke depannya? Iya, bagus. Ya pasti Ibu mempunyai harapan besar dari SMP Negeri 3 ini ya. Harapan besar Ibu adalah agar para alumni SMP 3 ini bisa meraih kesuksesan. Sukses dalam berkarirnya, sukses dalam berkeluarganya, baik di dunia maupun di akhirat. Udah komplit sekali harapannya. Amin. Bu Gisel sendiri gimana Bu? Kalau Ibu harapannya cuma kalau dulu mungkin zaman dulu banget belum ada ya Bu nerima anak berkebutuhan khusus Betul ya sekali, ketika Ibu. belum. Jadi program inklusi anak inklusi ini baru ya Bu? Sebenarnya udah ada hampir 10 tahun ya Bu. 10 tahun, Tapi kita lumayan ya. menerima Menerimanya. anaknya belum lama ini. Belum. Baru saya masuk setahun Iya. setelah saya masuk baru mulai ada tuh Iya. anak gitu. Kedepannya sih kalau Ibu pribadi gitu ya. Kalau misalnya kalian tahu
ada yang namanya Olimpiade. Nah itu sebenarnya ada versi untuk anak berkebutuhan khususnya, namanya Paralimpik gitu. Iya, betul. Tapi itu versi yang sudah tinggi sekali ya gitu. Ya. Tapi versi rendahnya adalah ibu keinginannya anak-anak yang ada di sini yang berkebutuhan khusus itu juga bisa ikut lomba. Jadi bukan cuma hanya belajar aja di sini gitu. Jadi bisa digali juga nih minat dan bakatnya. Jadi tidak hanya anak reguler yang bisa digali minat bakatnya, tapi anak berkebutuhan khusus ini juga bisa. Jadi dia juga bisa berkontribusi untuk prestasi sekolah gitu. Dan mereka juga mampu bersaing ya Bu Iya, sama anak-anak biasa. Semoga kedepannya bisa begitu ya Bu. Amin. Amin. Udah berapa menit kita Bel nih ngobrol-ngobrol sama guru-guru kita Bel? Guru kita yang hebat banget ini. Aduh, udah 25 menit. Ya Fis. sekitar 25 menit. Udah banget ya. Lumayan dong. Ya, betul. Terima kasih buat kalian yang udah nonton episode kita kali ini. Bareng Terima kasih juga para guru-guru kita yang menyempatkan waktunya pada siang hari ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Gisel, terima kasih Bu Yani. Ya, Jangan lupa nonton episode-episode kita selanjutnya dan episode kita yang sebelumnya ya teman-teman. setiap hari Selasa ya teman-teman. Sip. Jangan lupa nonton di Spotify dan YouTube SMP Negeri 3 Jakarta. Dadah.